Pada Juni tahun 2026 terjadi Pemirsa, Badan inflasi Pusat sebesar Statistik mencatatkan tingkat inflasi Indonesia pada Mei 2026 mencapai 0,26%. Secara bulanan naik dari Inflation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi saudara-saudara rakyat Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dafa Taufikul Hakim dengan NIM 66252039. Hari ini saya diberi amanah oleh Bapak Presiden untuk menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia selama 1 hari. Pada kesempatan ini, saya ingin membahas satu isu yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, yaitu inflasi dan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak, hingga bahan bakar yang belakangan ini kembali menjadi sorotan. Izinkan saya untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi, mengapa ini penting bagi seluruh lapisan masyarakat, dan kebijakan fiskal apa yang akan saya ambil. Saudara-saudara, pada Juni 2026, inflasi Indonesia tercatat sebesar 0,44% dengan inflasi tahunan sebesar 3,34% dan inflasi tahun berjalan sebesar 1,79%. Kelompok pengeluaran yang paling besar menyumbangkan kenaikan adalah sektor transportasi, terutama akibat kenaikan harga bensin, tarif angkutan udara, dan pelumas. Adapun yang membuat kondisi ini terasa langsung oleh masyarakat dari temuan pemantauan harga mingguan, yang dimana harga beras dan minyak goreng naik selama 3 pekan secara berturut-turut di banyak kabupaten dan kota. Mengapa ini penting? Karena beras dan rumah tangga adalah komoditas dengan bobot besar dalam pengeluaran rumah tangga, khususnya pada kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ketika harga kebutuhan pokok naik lebih cepat daripada kenaikan pendapatan, otomatis daya beli real masyarakat akan turun dan resiko ketimpangan kesejahteraan pun meningkat. Penyebab utamanya bercampur dengan faktor mingguan menjelang periode permintaan tinggi, yang dimana terjadi gangguan pasokan pada beberapa komoditas pangan, serta terjadinya tekanan harga energi global yang merembet ke biaya distribusi dan biaya transportasi logistik. Dan sekarang, izinkan saya menghubungkan permasalahan ini dengan materi pengantar ekonomi makro yang telah saya pelajari. Oke, yang pertama, inflasi. Yang kita hadapi adalah kombinasi antara cost push inflation, yang dimana kenaikan harga akibat naiknya harga produksi dan distribusi, seperti BBM dan tarif angkutan, dengan tekanan pada sisi pasokan komoditas pangan, seperti beras dan minyak goreng. Yang kedua, ada masalah pokok ekonomi makro. Inti persoalannya adalah bagaimana mengalokasikan sumber daya pangan dan energi yang terbatas agar dapat menjaga kestabilan harga sekaligus ketersediaan barang. Sebuah trade-off klasik antara kestabilan harga dan kecukupan pasokan. Yang ketiga, pendapatan nasional dan daya beli. Ketika harga pokok kebutuhan naik lebih cepat daripada pendapatan real masyarakat, otomatis terjadi penurunan daya beli yang pada akhirnya akan menekan tingkat konsumsi pada rumah tangga. Yang keempat, ada kebijakan fiskal. Sebagai Menteri Keuangan, instrumen utama saya adalah anggaran negara, yang dimana nantinya akan disalurkan melalui subsidi, bantuan sosial, dan insentif pajak. Tujuan utamanya adalah untuk meredam kenaikan harga terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan. Yang kelima, ada kebijakan moneter. Dalam pengendalian inflasi, kita juga membutuhkan sinergi dengan Bank Indonesia melalui suku bunga acuan.
Jika inflasi dibiarkan tanpa respon moneter yang tepat, inflasi yang terjadi di masyarakat dapat semakin sulit dikendalikan. Dan yang terakhir, berhubungan dengan sistem perekonomian. Kenaikan harga yang tidak merata antar wilayah menunjukkan adanya persoalan dalam rantai distribusi dan logistik nasional. Sebagai Menteri Keuangan, berikut kebijakan yang saya ambil. Pertama, memperkuat operasi pasar dan bantuan pangan bersasaran. Yang kedua, mengoptimalkan subsidi dan insentif fiskal pada sektor logistik dan energi. Yang ketiga, memperluas bantuan sosial bersasaran. Dan yang terakhir, berkoordinasi erat dengan Bank Indonesia. Kebijakan ini saya pilih karena akar masalahnya bersumber dari sisi pasokan dan distribusi. Sehingga, instrumen fiskal yang langsung menyasar komoditas dan kelompok rentan akan lebih efektif dibanding hanya mengandalkan kebijakan moneter semata. Dalam jangka pendek, langkah ini akan meredam gejolak harga di pasar dan melindungi daya beli masyarakat kecil. Dalam jangka panjang, penguatan infrastruktur, logistik, dan produksi pangan domestik akan membuat harga kebutuhan pokok lebih stabil dan tidak mudah terguncang oleh faktor musiman maupun global. Saudara-saudara sekalian, kenaikan harga kebutuhan pokok adalah persoalan yang sangat dirasakan oleh seluruh keluarga di Indonesia. Mau di meja makan, dapur rumah tangga, sehingga warung-warung kecil. Namun, ini bukan tantangan yang tidak kita bisa atasi bersama. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memahami bahwa kebijakan fiskal dan moneter yang kita ambil hari ini adalah untuk menjaga harga di meja makan tetap terjangkau, sekaligus menjaga perekonomian nasional tetap tumbuh sehat. Mari kita jaga kestabilan harga dan kesejahteraan rakyat Indonesia bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Kenalkan, nama saya Dava Taufiq. Adapun adegan kon anjing adegan. Pantauan harga mingguan. Yang dari temuan kebijakan moneter. Dalam